Haleluya. Terima kasih. Terima kasih juga buat para pelayan tim worship leader yang begitu dahsyat. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku? Dahsyat luar biasa. Amin. Jadilah padamu, jadilah padamu. Amin. Hari ini kita berjumpa lagi. Tuhan yang mempertemukan kita. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak saling mengenal. Tapi karena Tuhan, kita menjadi keluarga. Keluarga di bumi sampai kita masuk kepada kerajaan Bapa kita yang begitu indah dan mulia. Ibu Bapak harus sabar untuk masuk ke sana. Masih sabar? Atau terlalu sabar? Ya, kita dengarkan firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran pasal 5 Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus mendengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak benar Tuhan itu, dan tidak juga akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu membawa orang bangsa ini melakukan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lalu kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Ayat 6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada penentara-penentara bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami." Terus, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sekarang, bebankan lagi juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Amin. Panjang memang cerita ini, tetapi ibu bapak sudah tahu ini bukan? Mungkin sudah pernah menonton film Musa.
Siapa di sini yang menonton film Musa waktu di sekolah? Masih ingat waktu di sekolah? Waktu saya SD sekolah membuat program menonton film Musa. Karena waktu di zaman saya menonton itu, bisa menonton di bioskop adalah mujizat. Ya kan? Nggak tahu lah kalian, mungkin kalian banyak uangnya kan? Dulu bisa kita menonton di bioskop, itu udah hebat itu. Menonton Metin, ya masih ingat film Metin, Minggu siang. Kalau di kampus saya kan ada bioskop, di sini nggak ada bioskop ya, kasus siantar lah. Nah, ini cerita tentang bagaimana Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan satu tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah untuk bangsa itu beribadah kepada Tuhan, supaya bangsa itu pergi beribadah. Karena sudah 350 tahun atau 400 tahun atau 430 tahun bangsa itu tidak pernah beribadah. Lama sekali ya, 300 atau 400 tahun lah, 400 tahun. Lama sekali tidak pernah mereka beribadah dan tidak pernah lagi mempersembahkan korban kepada Tuhan secara global atau serentak. Mungkin pribadi-pribadi mereka melakukannya, yaitu mungkin dilakukan oleh keluarga Yusuf, karena Yusuf kan masih hidup, pernah jadi Perdana Menteri. Tapi secara menyeluruh bangsa itu tidak pernah beribadah hampir 430 tahun. Apalagi sesudah Yusuf mati. Lalu Tuhan mengutus Musa mengeluarkan mereka supaya mereka pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tidak di Mesir. Mereka harus berangkat dan meminta izin kepada Firaun. Karena Firaunlah yang menguasai mereka. Firaun yang tidak lagi mengenal Yusuf. Karena Raja Firaun yang mengenal Yusuf itu baik, bersahabat dengan Yusuf, bersahabat dengan bangsa Israel, memberikan kepada bangsa Israel sebuah tempat yang terbaik yang namanya Goshen. Bukan Goliat. Goshen. Baik dia. Tetapi sesudah dia mati, Yusuf pun mati, bangkitlah raja yang jahat, yang tidak mengenal Yusuf. Ketika dia melihat ada sebuah bangsa di sana, bangsa yang sangat banyak, bangsa yang berbeda, maka raja itu pun bertanya, siapa bangsa ini? Oh, itu orang Ibrani. Ceritalah, dulu begini, pendatangnya mereka ke sini, tapi sekarang udah banyak kali mereka katanya. Maka raja itu pun memanfaatkan bangsa itu, memperbudak mereka, menyuruh mereka kerja membangun piramid, membangun kota, benteng, membangun semua yang perlu dibangun.
Makanya sekarang masih ada bekas peninggalan mereka di Mesir. Itulah piramida di Mesir yang mungkin ibu bapak pernah pelajari di bangku sekolah. Ya kan Marihot? Kau pelajari itu kan piramida di Mesir? Itu bangsa Israel yang membuatnya. Dibuatlah batu bata yang besar-besar. Disusunlah batu itu bertingkat-tingkat, adalah piramida. Tetapi Tuhan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Lalu Tuhan Allah pun berencana mengeluarkan mereka dari situ, mau membebaskan mereka dari situ. Maka Tuhan Allah pun mengutus Musa ke sana. Musa yang tadinya dibesarkan di Mesir, oleh karena sesuatu hal dia harus lari ke Midian. Lalu dari Midian Tuhan memanggil dia dan mengutus dia kembali ke Mesir untuk mengambil bangsanya dengan satu tujuan: biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Itulah perintah Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 4 ayat 22. Keluaran 4 ayat 22. Ini kata Tuhan kepada Musa, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Itu pesan Tuhan kepada Musa, supaya Musa menyampaikan kepada Firaun. Tapi Firaun tidak mau, tidak peduli. Makanya dia berkata di ayat yang sudah kita baca, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan kamu pergi? Tidak kenal Tuhan, dan tidak juga aku akan membiarkan kamu pergi. Enak kalilah kau pergi, katanya kan. Lalu dia marah kepada Musa, Musa, mengapa kau goda-goda bangsa ini untuk melalaikan pekerjaannya dengan mengajak mereka pergi beribadah ke padang gurun? Urus saja pekerjaanmu, jangan ganggu mereka. Takkan kubiarkan, kata Firaun. Lalu Firaun pun berpikir, karena bangsa ini sudah meminta mau beribadah, maka aku akan memperberat pekerjaan mereka, supaya mereka terikat dengan pekerjaannya, sehingga tidak sempat lagi berpikir untuk beribadah. Maka Firaun pun membuat kepada mereka suatu beban yang berat. Tidak diberikan lagi kepada mereka bahan-bahan pembuatan batu bata. Cari sendiri jerami, supaya mampus kau, supaya tidak ada waktumu untuk berpikir. Lalu bangsa itu pun tidak dikasih lagi jerami. Lalu bangsa itu pun harus mencetak batu bata. Jumlahnya harus sesuai, tidak boleh berkurang ketika ada bahan dan ketika tidak ada bahan. Jelaslah berkurang ya ibu bapak, karena bahan tidak ada. Itulah sebabnya bangsa itu menjadi kocar kacir, lari ke sana, lari ke sini, mengumpulkan jerami. Kalau tidak sesuai dengan target mereka, dihukum, dilibas oleh para mandor. Mandor-mandor pun lebih bengis lagi, lebih kejam lagi memperlakukan mereka. Kerjakan kerjamu, mana batu batamu, hari ini targetmu berapa, di mana kamu tidak becus kerja. Maka dia pun dicambuk, tidak dikasih makan. Haleluya. Menjerit bangsa itu. Oh, menangislah mereka. Mereka pun akhirnya mempersalahkan Musa dan mengutuk Musa dan berkata, Musa, gara-gara kaulah ini, setelah kau muncul kami jadi menderita.
Coba kalau kau tidak datang memberikan perintah membuat kami beribadah, takkan ada beban seperti ini. Pergi kau Musa, pergi kau. Marah mereka sama si Musa dan si Harun. Lalu Musa pun berseru kepada Tuhan. Wah, nasabun dia dulu. Orang mandok, bonok kalahi berminggu. Apa yang dulu nabi? Aku gabi muru-muru ki bohol dia Tuhan. Ngatere jipi tahu na Tuhan. Ini si Musa betul. Roma Tuhan tenang mau Musa. Sabar mau. Betul pihak gugku. Tunasida na Tuhan. Amin. Jadi dari kisah ini adalah kita harus ingat bahwa keinginan Tuhan supaya kita anak-anaknya, anaknya yang sulung harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat sekarang ya di gereja, paling sedikit bapak-bapak, paling banyak perempuan. Bapak-bapak ini nggak tahu kemana ini. Padahal yang Tuhan mau, yang beribadah itu harus semua, seisi rumah. Tetapi di gereja kebanyakan perempuan, yang laki-laki bapak-bapak tidak tahu di mana, tidak mau datang ke gereja. Padahal iblis sendiri pun, Firaun sendiri pun mengizinkan laki-laki beribadah. Amin. Sibolis pe ipaloas doa kabawa amama marminggu ipaloas Tuhan, tapi lo modo rohani molak kamatay marminggu. Jadi baik sibolis baik Tuhan lo modo rohana kabawai marminggu. HP nyata kabawa dan roh jadi mana ayatnya Pak? Mari kita buka dulu. Keluaran 10 ayat 9. Ini contohnya. Saya tidak asal ngomong Ibu Bapak ya. Keluaran 10 ayat 9 sampai 10. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, tidak boleh, Tuhan menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki. Jadi laki-laki pailawas nomor minggu. Ilawas nomor minggu, ilawas sibolis. Sibolison, masih Firaun. Jadi iblis itu simbol Firaun. Sibolis pwede panawas do baway marminggu, alay na ngono roh ka baway. Heran doaw. Saya baca lagi. Tetapi hanya laki-laki, ya, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi udah malas, udah marah si Firaun. Alani mo terohana, lama, marminggu. Ala yang anak kamawa bada, anak kamama mak, bolak kainata dok dadat, tinggal di jaguin na kan. Berarti balos dok behita marminggu ade. Salud bapak. Ngamek kalaman ni marigon. Iluas dok behita marminggu, alay akainata dok gir-gir. Kenapa kita harus beribadah?
Kita kembali ke pembacaan tadi. Keluaran pasal 5 ayat 3. Lalu kata mereka, yaitu kata Musa dan Harun, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau perang. Jadi ibadah itu perlindungan ibu bapak, supaya Tuhan tidak mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau bodak. Nah ini, maka kami harus pergi beribadah. Jadi Musa memohon-mohon ini sama si Firaun. Dan kami harus pergi beribadah sejauh 3 hari perjalanan jauhnya. Tawar-menawar, Musa pun sudah mulai terus memohon-mohon. Firaun mengeraskan hati. Karena Firaun mengeraskan hati, maka Tuhan pun menghukum Mesir. Jadi orang-orang yang menghalangi orang beribadah akan dihukum oleh Tuhan. Firaun, Mesir dihukum oleh Tuhan karena mereka menghalangi bangsa itu beribadah. Maka 10 tulah, 10 hukuman ditimpakan Tuhan kepada Firaun. Sampai akhirnya Firaun menyerah dan membiarkan mereka beribadah. Jadi jangan kita menghalangi orang lain beribadah. Amin. Jangan kita menghalangi diri sendiri beribadah. Karena banyak seringkali orang yang menghalangi kita beribadah, tapi diri kita sendiri yang menghalangi kita beribadah. Firaun pun berkata, tidak boleh. Tapi karena sudah dihukum, akhirnya Firaun pun mengizinkan. Apa diizinkan Firaun? Apa katanya? Keluaran 8 ayat 28. Keluaran 8 ayat 28. Yang pertama begini kata Firaun. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya katanya kan, janganlah kamu pergi terlalu jauh ya. Berdoalah untukku ya. Jangan jauh-jauh lah. Di sini saja kalian beribadah. Ngapain mesti ke padang gurun? Di sini saja kan samanya tempatnya itu kata Firaun. Gak boleh jauh. Kalau 3 hari perjalanan kan udah jauh kali itu kata Firaun. Tapi Musa berkata tidak. Tuhan suruh kami ke padang gurun sejauh 3 hari perjalanan jauhnya. Jadi nggak boleh jauh-jauh. Jadi akhirnya iblis itu pun membiarkan manusia beribadah, tetapi jangan terlalu jauh. Artinya sekedar jangan terlalu sungguh-sungguh lah. Jangan terlalu dalam lah kehadiran Tuhan. Khodani kulit-kulit naima. Amin. Orang pola sebagai sumur amar minggu namar Tuhan ini anak gabe dibiro kawin. Jadi kurang bersama ini marminggu ya lai. Baru nak kuat deh. Holan asal mah di bereng jolmai nama rugamo. Di luaran tongdo naigaga ursai igaga. Amin. Mana jemur kamama birmat dan au pasah damangin Anda. Jangan terlalu jauh kata iblis. Diizinkan manusia berbakti. Marminggu terus. Alayu unang pola bagas.
sembuh Tuhan. Holang di lapat-lapat nih mana penting adong huriamu. Na penting lau hamu tiari minggu. Na penting ibu to hamu Kristen, ibu to hamu paru kamu. Onang pola bagas-bagas. Selisa bulan priboy. Onang pola selisa minggu. Apalagi mau lagi batik keluarga onang pola. Semua na sekedar. Bulu-bulu selisa tahu mak. Song tapar selam. Itu. Tapi kita harus jauh. 3 hari perjalanan jauh. Itu 3 hari perjalanan ini adalah 3 hari. Yesus mati bangkit 3 hari. Kematian dan kebangkitan harus mengalami betul-betul kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi ibadah kita berdasarkan kepada korban Kristus. Karena Kristus yang mati dan yang bangkit itu. Dalam Lukas pasal 5 ayat 4, ketika Petrus dan teman-temannya menangkap ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Sepanjang hari, sepanjang malam mereka menangkap ikan, mencala ikan, padahal mereka sudah berpengalaman. Tetapi tidak menangkap apa-apa. Tetapi datanglah Yesus ke situ dan berkata, bertolaklah ke tempat dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan ketika dia berkata, Tuhan, telah sepanjang hari kami menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Maka dia bertolak ke tempat yang dalam. Lalu dia melebarkan jalannya dan akhirnya menangkap banyak ikan. Maka bertolaklah ke tempat yang dalam, ibu bapak. Maka kita akan menangkap banyak ikan. Haleluya. Jangan mau apa kata iblis. Gak usah jauh-jauh. Kan pola bagas-bagas. Oh, sama ini mah boy. Nah kan? Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, kita diizinkan beribadah, tapi hanya laki-laki katanya. Nah, tidak seisi rumah. Ini juga banyak terjadi. Makanya dalam rumah tangga Kristen jarang beberengon naserentak amai do inai do danai ro marming. Yang kita baca tadi kan, tidak boleh. Musa berkata, kami harus seisi rumah kami. Ayat 10, ayat 9, pasal 10. Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan. Tapi ayat 11 berkata, bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki saja. Jangan ibu bapak, Tuhan tidak mau hanya sebagian kita beribadah, tapi harus suami, istri, dan anak-anak harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, iblis juga mengizinkan kita beribadah, tetapi iblis tidak mengizinkan kita beribadah bersama dengan harta kita. Keluaran pasal 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban
dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini yang terakhir. Dia itu udah nggak tahan lagi si Firaun ini. Jangan terlalu jauh. Hanya laki-laki. Dan mempan. Terus Tuhan hukum. Akhirnya dia menyerah. Baiklah, semua boleh. Semua, anak-anak pun boleh, ibu-ibu pun boleh, bapak-bapak pun boleh. Pergilah. Tetapi kambing dombamu, lembu sapimu, hartamu, ternakmu tinggal. Tapi Musa berkata, sebulan pe pakna, sebulan pe hai sakai pe kan? Hai heni nang bui tinggal lubuin koldo di. Martina ibu bapak, ilawas doh kita minggu, ilawas doh kita ro tutuhani rajin minggu. Alai tong doh kita, ho benar dia sudah holit sudah nama dok holit ima dan nahu karang-karang amang orang kita marminggu ya simulis do lala marminggu amalai holit tamu nang lihat tamu butuhani alihain dur bube ada 1000 ibe kamu na. Shalom. Dangna dia masuk Anda. Awan na bahas firman do kita dah. Amin. Iya kan? Begitu. Itu kan kehendak iblis. Pergi beribadah. Tapi hartamu, uangmu jangan bawa. Lembumu jangan bawa. Pokoknya pergi saja kamu. Tinggal semua. Tapi Musa berkata tidak. Justru dari ternak kami lah kami harus ambil untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan firman Tuhan. Ayat terakhir, Yesaya 58. Ayat 13 sampai 14. Tolong. Sitonai mana majahajo, ama septi mana majahajo. Yesaya 50 ayat 10 sampai 10. Apabila engkau tidak mengejar hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari itu, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala aksaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan keindahan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Amin. Inilah berkatnya Ibu Bapak. Dalam perjanjian lama, kalau bangsa itu memelihara hari kudus Tuhan, tidak menginjak-injak hari kudus Tuhan, yaitu hari permingguan, hari Sabat maun molo dihalak Yahudi. Apabila engkau tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, hari gudang lu kita hari Minggu lau hubelian tadi, mangompak hubelian, usaha ini.
Astagfirullahaladzim, alazim. Ay gudang hari yang mari hari Senin yang pagi hari Selasa terus hari Minggu. Abagu kejam naik. Kamu mana? Apabila engkau tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Bui dua acara hari Minggu alai julumar minggu anu sore baik acara arisan, acara dangdutan, acara senam aerobik. Aku bereng, hilang taruh masuk mengidu acara aerobik, pelang simbadan nanti. Ngakereku bereng ison, pelang tubuh kan, bisa minggu dulu, amin. Dengan tidak menjalankan segala acaramu, tidak mengurus urusanmu pada hari itu dan tidak berkata omong kosong pada hari itu, bicara kita pun kudus, tidak berbadai, tidak mengutuk, tidak marah. Kalau harus marah janganlah hari Minggu ya, hari Senin lah marah. Kalau harus terpaksa, hari Senin bayi babus sudah nih rohai, hari Minggu tahan majo. Asal sudah berminggu, amin. Begitu maksudnya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Di bumi ini banyak bukit-bukit, gunung-gunung yang menghalangi kita untuk maju. Ya kan, gunung itu kan, bukit-bukit kan menghalangi kita untuk menyeberang ke seberang. Banyak puncak bukit-bukit bumi yang menghalangi langkah-langkah kita. Mungkin itu penyakit, mungkin itu kemiskinan, mungkin itu ya banyaklah bukit-bukit yang menghalangi kemajuan kita. Tetapi apabila kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menang. Amin. Kita diberi Tuhan kendaraan kemenangan sehingga kita bisa melewati bukit-bukit itu. Kita bisa lompati bukit-bukit itu dengan kendaraan kemenangan yang kita terima ketika kita setia beribadah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Haleluya. Porsedo kamu amanginan. Dan asa kudang durung-durung, mau durung-durungi hita doi. Iro kan? Bahwa sehari do gua unong adai, pasung muna ngau yaw ba nang apang. Jaharo ba naman uci sason na holam maglobe jas nungan 75,000. Dirasong yaw ago yama. Ya hamu boy hamu bagula hamu sana jul hamu yang lagi hamu kan ayaw song pangulak kupang. Jadi bukan asa ko durung-durung amang laudi hita sudah yasar lam holong kiar rohani itu kata mana kita di rohani hita di kasihan ano di pada di surga sulangan ini kita alani taroham mahatani Tuhan tabarajim mapan minggu ingat mahatani Tuhan. Paulus katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup masa sekarang maupun untuk hidup masa yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan menyediakan ibadah bagi kita untuk kita bisa semakin diberkati oleh Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu berjalan di tengah-tengah dunia yang mencemaskan. Kami selalu berharap kepadamu dan percaya kepada apa yang kau firmankan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami menjadi kuat, kami menjadi sukacita, sebab Engkau telah memberikan firman kepada kami, mengajari, menuntun kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan sebentar lagi kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Tubuh darah-Mu ini kami akan terima dan makan dan minum. Marilah Tuhan Engkau kuduskan keberadaan kami. Kami menguduskan hati dan pikiran kami. Kami layakkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan menerimanya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita atas kebaikan-Mu yang menyerahkan tubuh dan darah-Mu untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami akan bagikan roti dan anggur ini. Kami mengucap syukur atas ini semua, dan kami siap melakukan perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyi. Kasih Tuhan sungguh mulia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam perjamuan kudus mari kita lakukan anggur dan roti ini.